Apa sih yang dimaksud Blue Economy itu? Yuk, langsung aja. Blue Economy memfokuskan pada zero waste, semua yang berasal dari alam dikembalikan ke alam. Zero waste merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir sampah, mulai dari produksi sampah hingga berakhirnya suatu produksi. Konsep zero waste ini tidak hanya akan mengurangi sampah, baik organik maupun non-organik, namun juga mengurangi polusi udara akibat pembakaran sampah. Konsep zero waste menerapkan prinsip 5R, refuse, reduce, reuse, recycle, and road. Konsep zero waste ini hendaknya dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta lingkungan yang bersih, sejuk, asri, dan sehat. Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunther Pauli melalui bukunya yang berjudul The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovation, and 100 Million Jobs. Konsep ekonomi biru dikembangkan untuk menjawab tantangan sistem ekonomi dunia yang cenderung merusak lingkungan melebihi kapasitas atau daya dukung alam. Ekonomi biru ingin melampaui 3 aspek, karena kritik utama ekonomi biru oleh Gunther Pauli terhadap ekonomi hijau. Aspek yang pertama adalah aspek manusia. Sumber daya manusia sangatlah berperan penting pada ekonomi biru. Sumber daya manusia yang berkualitas akan turut mensukseskan ekonomi biru ini. Yang kedua adalah aspek alam. Alam menjadi penyedia semua kebutuhan yang diperlukan untuk ekonomi biru. Sumber daya alam harus terus dilestarikan agar tidak rusak dan menjadi langka. Dan aspek yang ketiga adalah aspek ekonomi. Ekonomi menjadi kegiatan setiap manusia untuk bertahan hidup. Manajemen ekonomi yang baik akan mewujudkan dan mensukseskan ekonomi biru ini. Semua aspek yang sudah disebutkan sebelumnya meliputi aspek manusia, alam, dan aspek ekonomi. Semuanya harus berjalan dengan keseimbangan. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang pemanfaatan limbah jagung. Berdasarkan prognosa Kementan, produksi jagung sepanjang tahun 2020 diperkirakan mencapai 24,16 juta ton. Limbah jagung yang dihasilkan sangat banyak dan dapat menimbulkan pencemaran, maka dari itu limbah yang dihasilkan dimanfaatkan menjadi nilai tambah. Berikut ini langkah-langkah pembuatan kerajinan dari limbah jagung. Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Bahan utama dari pembuatan kerajinan ini adalah bonggol jagung dan kulit jagung. Langkah yang kedua, diolah menjadi kerajinan tangan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Hasil kerajinan dari limbah jagung dapat dibuat menjadi bunga, hiasan lampu, dan boneka. Kemudian, apa saja sih manfaat yang bisa diberikan dari pemanfaatan limbah jagung? Manfaat yang pertama adalah meningkatkan nilai jual produk. Limbah jagung yang sudah tidak terpakai diubah menjadi suatu produk yang bermanfaat dan memiliki nilai jual yang tinggi.
Manfaat yang kedua adalah mengurangi pencemaran akibat limbah. Limbah jagung yang sudah tidak terpakai, apabila dibiarkan begitu saja akan menumpuk dan menjadi sampah yang akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Manfaat yang ketiga adalah mengasah keterampilan dan kreativitas. Mengolah suatu produk dari limbah jagung tentunya membutuhkan skill dan kreativitas yang tinggi agar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan bernilai tinggi. Manfaat yang keempat adalah membuka lapangan kerja baru. Dalam memproduksi kerajinan dari limbah jagung ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat karena memiliki nilai jual dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.